Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Apa kabar hari ini? Semuanya luar biasa. Kita akan bersolat bersukacita memuliakan nama Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan adalah terangku. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami datang memuji menyembah-Mu. Kami datang untuk menikmati hadirat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu, anugerah-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami bawa hati kami untuk memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu senantiasa. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
penyembahan kami hanya bagi-Mu, Yesus. Engkau yang mengurapi kami, Tuhan. Engkau yang menjamah hati kami pribadi lepas pribadi. Kami mengangkat roh kami, mengangkat hati kami, jiwa kami kepada-Mu, Tuhan. Mari Engkau urapi Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya. Selamat beribadah Bapak Ibu, selamat diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Sebelum saya sampaikan firman Allah, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami akan dengarkan sabda-Mu, taruhlah kebenaran-Mu di dalam hati kami. Terangilah jiwa kami dan buatlah kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menjalankannya dengan taat dan setia, dan kami bermaksud memuliakan Engkau lewat seluruh hidup kami. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah yang akan saya bagikan pada kesempatan ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal 15 mulai ayat 21 sampai ayat 28 dengan judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Perempuan Kanaan yang Percaya. Ayat 21, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Haleluya. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita. Dari ayat yang ke-28 itu saya berikan judul renungan ini, "Hai ibu, besar imanmu,
Kalau mau dilengkapkan, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita menyoroti kehidupan seorang perempuan dari daerah Kanaan, berarti dia bukan orang Yahudi. Saudara, di berbagai budaya, perempuan sering dipersepsikan atau dianggap sebagai makhluk yang lemah. Bahkan kadang-kala derajatnya di bawah pria. Sebenarnya itu salah. Tetapi kebanyakan kebudayaan memang begitu. Sebetulnya dari renungan atau ayat-ayat yang kita baca tadi, dalam hal ini sebetulnya Yesus bukan sedang mendiskriminasi perempuan, sekalipun jawaban-jawaban yang diberikannya sepertinya ada nada menyingkirkan atau mengeliminasi perempuan itu. Tapi sebetulnya kalau kita simak baik-baik, sebentar ini akan saya jelaskan. Sebenarnya Yesus itu memperlakukan semua laki-laki dan perempuan sederajat. Kenapa? Karena sejak semula baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupanya. Tetapi tentu nanti konteks dalam keluarga, maka kepala rumah tangga adalah suami, perempuan mendampingi dia, dan anak-anak berada di bawah kepemimpinan mereka. Tapi dalam konteks kodrati, maka laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita baca satu ayat Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Maksudnya tidak dibeda-bedakan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Petrus juga menulis, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu berlaku bagi manusia yang ditebus, yaitu ciptaan baru yang adalah anak-anak Allah, lintas gender, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan ulang serupa segambar dengan Allah. Kita kembali kepada bacaan kita tadi dari Injil Matius tadi tentang perempuan Kanaan yang kemudian beroleh pujian, beroleh pengakuan, beroleh konfirmasi dari Yesus sendiri sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang imannya besar. Saya rindu kita bercermin dari ibu ini, walaupun kita pria dan bukan wanita, semua kita yang mendengarkan dan membaca firman ini, kita juga berharap, kita mau iman kita besar seperti perempuan Kanaan ini. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Coba kita lihat ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, apa katanya? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat ketiga. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perempuan itu berseru, Yesus kasihanilah aku, anakku menderita. Tetapi Matius mencatat setepat-tepatnya bahwa Yesus tidak menjawab perempuan itu. Maka saya munculkan istilah di sini, sebuah istilah mute time. Mute time. Kalau kita kemarin ada seminar lewat Zoom itu, maka operator itu membuat mute status daripada semua peserta agar apa? Tidak berisik masuk ke dalam sistem itu suara yang dari berbagai tempat itu. Mute time adalah waktu diam. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukannya sedang diam, tidak menjawab. Bukan berarti Yesus masa bodoh, tidak peduli, atau mungkin tidak dengar suara perempuan itu. Tidak demikian. Dia dengar, dia peduli, dia sengaja memilih untuk diam sejenak. Untuk apa? Untuk suatu maksud yang baik.
Karena saya percaya apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa saja yang diperbuatnya, selalu bermaksud dan mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku, apa arti daripada mute time tadi? Masa diam di mana Yesus tidak menjawab perempuan itu. Maka saya berkata, mute time tadi adalah untuk menguji hati. Yesus diam untuk melihat sebuah reaksi. Pertama-tama justru kita lihat di ayat yang ke-23 itu, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lihat, di masa mute time itu ternyata murid-muridnya mempunyai suatu negatif respon, reaksi yang negatif. Mengusulkan, bahkan bernada memerintah, menyuruh Yesus supaya mengusir perempuan itu. Lihat, di masa diam sejenak Yesus itu, justru disitulah muncul dan ketahuan suatu reaksi yang tidak memadai dari murid-muridnya sendiri, dari orang-orang lingkaran satunya atau ring one-nya. Boleh dibilang ini respon yang tidak diharapkan ya. Respon yang saya sebut upside down, terbalik. Harusnya murid-murid apa? Seperti gurunya bermaksud menolong orang, tapi justru sekarang mereka mengusulkan untuk menyuruh perempuan itu pergi karena dianggap sebuah gangguan. Dan bukan pertama kali ini murid-murid begitu. Sering kali mereka negatif respon. Suatu hari Yesus sedang mengajar, ada banyak anak-anak datang berkerumun mendekati dia, dan murid-muridnya juga merasa ini sebuah gangguan, dan dia berkata, suruhlah anak-anak itu pergi. Justru Yesus lagi-lagi jawabannya, biarkanlah mereka pergi, sebab anak-anak seperti itulah, orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Sering kali murid-murid ini negatif respon. Bahkan ketika peristiwa 5.000 orang lebih berkerumun mendengarkan Yesus mengajar sampai malam hari, maka mereka dalam keadaan lapar, dan murid-muridnya juga mengusulkan, guru suruhlah mereka pulang supaya mereka mencari makanan bagi mereka masing-masing. Suruh mereka bubar. Justru Yesus menjawab, bukan mereka bubar, kamu harus menyediakan makanan bagi mereka. Dan itulah ada seorang anak kecil membawa 5 roti 2 ikan, dan Yesus melakukan amazing ya, melakukan miracles, melakukan keajaiban, mujizat. Akhirnya orang yang ribuan orang tadi terpenuhi makanan mereka pada waktu itu. Murid-murid sering respon yang negatif. Bahkan di suatu peristiwa di tengah danau, ketika mereka kepayahan mendayung perahu, Yesus berjalan di atas air mendekati mereka, lalu mereka berkata apa? Itu hantu. Sering mereka negatif, sering mereka salah persepsi, sering mereka salah ngomong, salah keputusan. Dan mute time tadi bermaksud untuk mengoreksi nanti murid-murid ini, untuk membenahi karakter mereka, membenahi perhatian mereka, dan pengertian mereka akan misi anak Allah, dan untuk itulah mereka dipanggil berbagian di dalamnya. Bukan saja bagi murid-muridnya, masa diam tidak menjawab itu, juga menyasar kepada perempuan Kanaan tadi. Pasti Tuhan Yesus punya maksud kenapa tidak menjawab dia. Kenapa itu disengaja dia diam tidak menjawab. Maka saya percaya Tuhan Yesus juga sedang menguji perempuan itu. Tentu perempuan tadi mendengar orang sekitar Yesus, murid-murid itu berkata, guru suruhlah dia pergi. Ibu tadi dengar. Ibu tadi kok pasti mendengarkan perkataan itu. Perkataan yang sangat memilukan hati, perkataan yang menyakitkan bagi seorang ibu yang bergumul untuk anaknya yang sedang menderita kerasukan roh jahat dan sangat menderita. Dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah anakku.
Yang dia dengar jawaban dari murid-murid adalah suruhlah dia pergi. Sedangkan Yesus sendiri tetap pada posisi diam. Saya percaya saudaraku, banyak orang mungkin kalau menerima perlakuan seperti itu, mungkin dia akan kecewa, mungkin dia akan marah, mungkin dia akan dongkol, mungkin dia akan pergi dan meninggalkan tempat itu. Tapi justru perempuan ini saudaraku, bukannya kecewa, bukannya marah, bukannya uring-uringan, bukannya berteriak-teriak, malahan dia datang semakin mendekat kepada Yesus dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Saudaraku, masa mute time tadi itu bisa menjadi sebuah batu sandungan, tapi bisa juga menjadi batu loncatan, batu lompatan. Kita tahu ada lompat batu dari Nias, bagian Nias selatan itu. Untuk melompat tinggi melampaui batu itu, ada batu pijakan di sana, ada batu lompatan di sana. Mereka berlari dari tempat sana, garis start, lalu akan menginjak batu yang kecil atau lebih rendah itu, lalu melompat melayang melewati batu yang tinggi. Butuh batu lompatan. Dan ibu ini menggunakan situasi dan keadaan tadi bukan menjadi batu sandungan, melainkan menjadi batu lompatan iman dia. Dia tidak kecewa, malahan dia semakin mendekat, semakin datang kepada Yesus, dan dia berkata dengan tegas, konsisten dengan permintaannya, dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan seringkali tidak segera berlangsung jawaban tiba pada kita. Seringkali ada masa tunggu, doa kita sudah kita naikkan bertalu-talu, seringkali harus menunggu, menanti lagi untuk waktu yang lebih panjang lagi. Itu juga merupakan suatu mute time dari Tuhan, suatu ujian bagi kita. Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud buruk, tidak mengerjai orangnya, tidak pilih kasih orangnya, tidak bermaksud mempersuka dan menghambat aliran berkatnya turun kepada orang. Tapi kalau dia diam itu punya maksud. Katakan amin saudaraku. Oleh karena itu kalau ada doa kita yang tidak segera dijawab Tuhan, ingat, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi mundur. Ikuti teladan perempuan Kanaan ini. Justru dia semakin maju datang mendekat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya perempuan Kanaan ini. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan seorang yang terbiasa dengan kitab suci orang Yahudi. Mungkin dia dengar informasi terbatas tentang Yesus, lalu dia dengar juga namanya atau julukannya anak Daud, dan apa yang didengarnya itu dia resapkan ke dalam hatinya, dia taruh itu menjadi pokok kepercayaan. Dia bertindak atas apa yang didengarnya, dia bertindak memohon kepada sumber yang dia dengar. Mungkin Yesus ini melakukan mujizat dan menolong banyak orang. Batu loncatan adalah setiap situasi yang ada di depan kita, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk mengangkat iman kita lebih tinggi lagi. Amin saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat berikutnya ini, ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak baik. Ya, Yesus menjawab di situ, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, perkataannya itu mungkin wajah Yesus menuju kepada siapa ya? Menatap siapa ya? Apakah menatap perempuan itu, atau justru sedang menjawab murid-muridnya yang mengusulkan tadi, Yesus suruhlah perempuan ini pergi sebab dia mengganggu kita dengan teriak-teriak. Saya tidak tahu persis wajah Yesus sedang menatap kepada siapa, tapi saya percaya perkataan itu berlaku bagi semua orang mendengar waktu itu. Bagi murid-murid itu sebuah teguran, bagi perempuan ini sebagai sebuah ujian. Yesus sebetulnya bukan sedang diskriminasi, dia tidak pilih-pilih kasih dan tidak membedakan suku-suku bangsa, tidak demikian. Kalau Yesus katakan di sini tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, sebetulnya Yesus di situ sedang memantulkan
suatu stigma budaya, suatu keadaan di kalangan orang Yahudi waktu itu yang memandang orang-orang Kanaan, suku-suku bangsa lain itu lebih rendah dari mereka. Seringkali dijuluki anjing gitu. Mungkin bagi mereka kami domba gitu ya. Jadi seperti suatu istilah-istilah yang diungkapkan untuk membedakan kita dengan kalangan lain. Kita domba, kita umat pilihan, kita kekasih Allah. Umat lain itu lebih rendah kedudukannya. Yesus tidak setuju dengan itu. Dia katakan sekarang untuk melihat reaksi murid-muridnya, dan Yesus juga untuk melihat apakah ibu ini akan tersandung dengan stigma budaya yang berkembang pada masa itu. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu ini justru tidak terganggu dengan ucapan tadi. Betul, dia sudah tahu bahwa suku bangsanya dipandang lebih rendah oleh orang Yahudi, tapi dia tidak terganggu dengan itu. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, katakanlah kita datang untuk sebuah permohonan, kita datang untuk sebuah permintaan, sebetulnya ketika kita mengharapkan sesuatu, kita ingin lebih mendekat kepada Tuhan, maka di perjalanan kita ke sana suka ada gangguan-gangguan, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang menghalangi kita, yang mungkin membelokkan kita atau membuat kita stop, jangan maju lagi. Perkataan, tuduhan, konteks budaya bahwa dia adalah seperti anjing, maka itu sebetulnya banyak orang mungkin terluka dan akhirnya membalas orang Yahudi. Tak usah bergaul dengan orang Yahudi, mereka sombong terhadap kita. Tetapi perempuan Kanaan ini tidak terhalang. Dia datang konsisten dengan sebuah permintaan untuk pertolongan dari Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan sakit dan kerasukan setan dan sakit dan menderita luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tertarik justru perempuan ini menunjukkan hal yang luar biasa. Coba kita lihat perkataannya yang luar biasa di ayat 27. Kata perempuan itu, ini jawaban dia kepada stigma budaya tadi, bangsanya dipersepsikan seperti anjing. Jawaban dia adalah, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan. Dia memposisikan dirinya setuju ada stigma budaya seperti itu. Tetapi dia menggambarkan aku ini, kalaupun diperlakukan, diposisikan berada pada posisi seperti anjing, anjing juga bisa mendapatkan remah-remah dari meja tuannya. Enggak apa-apa, remah-remah itu pun aku akan ambil demi kasihku kepada anakku supaya dia disembuhkan. Pokok doa yang kita naikkan kepada Tuhan mungkin dapat menghadapi rintangan di perjalanan, tetapi kita konsisten. Sekali datang kepada Tuhan, tidak peduli kita dihalangi, dibuat rintangan, maju terus. Dan luar biasa ke-27 ini, kalau kita hitung berapa kali perempuan ini mengucapkan nama Tuhan, kalau bahasa Yunaninya itu kurios, ternyata dia mengucapkannya di cerita ini 3 kali. Dia mengucapkannya 3 kali. Di ayat 25 dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kurios, anak Daud. Dia mengucapkan itu. Kemudian ketika Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, perempuan itu berkata lagi di ayat 25, Tuhan, tolonglah aku. 2 kali kata Tuhan. Kemudian Yesus masih menguji lagi, memperlambat. Tapi Yesus tidak pernah terlambat dengan mengatakan tidak baik memberikan roti kepada anjing. Padahal roti itu disediakan bagi anak-anak sampai milik rumah. Perempuan itu berujar untuk ketiga kalinya, benar Tuhan. 3 kali mengucapkan kata Tuhan. Saya belajar dari ahlinya di bidang itu, sastra Ibrani, seorang bernama Ibu Rita Wahyu,
Menurut beliau, kalau 3 kali seperti ini, itu artinya adalah sebuah yang ultimat, sebuah yang sempurna, sebuah keyakinan yang teguh. Kalau itu permintaan yang sudah paten, 3 kali itu udah angka yang sempurna. Bahwa ibu ini berbulat hatinya, berbulat imannya, berkata, Kurios, yang ku minta ini ada padamu, dan aku percaya engkau memberikannya bagiku, dan aku akui engkau adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya Yesus bukan sedang mempersulit ibu ini dari awal tadi, bukan. Saya membuat istilah Bapak Ibu, sebetulnya dia sedang menyiapkan sebuah panggung, atau mungkin kalau model lain menggelar karpet merah untuk seorang yang penting berjalan. Kalau panggung disiapkan untuk seorang untuk mengucapkan kalimat yang penting, katakanlah berkhotbah, ceramah, pidato, ada panggungnya. Maka sebetulnya Yesus dari tadi sedang menyiapkan panggung untuk seorang ibu ini, sedang menggelar karpet merah bagi ibu ini, supaya dia mengucapkan imannya yang luar biasa, yaitu Tuhan juga anjing mendapat remah-remah dari meja tuannya. Dan ketika 3 kali Yesus melihat luar biasa reaksi ibu ini, Yesus sendiri di panggung yang sama, di tempat yang penting itu berkata, "Hai ibu, besar iman." Iman itu pertama-tama berakar dan tersimpan di dalam hati, tetapi iman itu harus dikeluarkan melalui apa? Melalui perkataan. Dan perkataan itu dalam situasi bagaimana? Ketika ada proses dan pembentukan situasi yang tidak menyenangkan, disitulah panggung tempat menyatakan iman. Jadi Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk sesuatu hal, yang mengalami situasi yang berat, mengalami situasi yang payah, justru di situ kita ditunggu Tuhan untuk mendeklarasikan iman kita, percaya kita yang penuh kepada Dia. Dan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk Yesus memberikan konfirmasi, iman seperti ini tidak kutemukan di antara orang lain. Seringkali berkata Yesus memberikan pujian iman yang besar kepada oknum di luar bangsa Yahudi, kepada perempuan Kanaan ini, "Hai ibu, besar imanmu." Pada kesempatan yang lain berjumpa dengan perwira Romawi yang juga Yesus melihat imannya luar biasa, Yesus juga berkata, "Iman seperti Bapak ini atau iman seperti saudara ini tidak kudapati di antara orang Israel." Saudaraku, hal beriman bukanlah soal suku bangsa. Hal beriman bukanlah soal kedudukan dan bidang pelayanan, apakah kita pendeta atau jemaat biasa. Hal beriman yang besar bisa dimiliki oleh setiap orang, asalkan dia melewati ujian demi ujian, tetap konsisten. Sekali percaya tetap percaya, sekali percaya kepada Yesus tetap maju, sekali yakin bahwa Dia pasti menolong, jangan menyimpang kepada jalan alternatif. Katakan amin, saudaraku. Panggung iman. Seolah-olah perempuan tadi disudutkan atau disisihkan, tetapi sebetulnya itu adalah suatu kesempatan yang dibuat oleh Tuhan, didesain, dirancang olehnya, supaya iman ibu ini bukan hanya tersimpan di hatinya, tapi keluar di mulutnya, didengarkan orang lain. Sehingga ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu," jelaslah sekarang kepada murid-murid bahwa Yesus berpihak kepada ibu ini, bahwa mereka tadi mengusulkan tolong usir perempuan itu. Ternyata Yesus tidak setuju dengan mereka. Mereka berkata dia mengganggu kita dengan teriak-teriak. Ternyata bagi Yesus ini bukan sebuah gangguan, ini wilayah untuk menyatakan keheranan dan kemuliaan, perbuatan yang ajaib. Seorang anak manusia menyatakan iman yang luar biasa, dan anak manusia huruf besar Yesus Kristus menyembuhkan putri dari atau anak daripada perempuan Kanaan tadi. Panggung yang luar biasa seringkali adalah kesusahan, penderitaan,
Katakanlah sekarang panggung adalah wabah corona. Kalau dulu panggung adalah perjuangan melawan penjajah di negeri ini, waktu itu banyak lagu-lagu yang luar biasa keluar. Sekarang juga harusnya banyak deklarasi iman yang luar biasa, bahkan nyanyian-nyanyian yang hebat. Amin, saudaraku. Sekarang saudara kita di Amerika mempunyai panggung, ialah kerusuhan rasial oleh karena satu kejadian yang berdampak meluas ke seluruh negara mereka. Pada panggung itu diharapkan orang percaya di Amerika akan mendeklarasikan imannya bahwa dia mengasihi satu yang lain dan dia tidak membeda-bedakan satu yang lain, supaya sungguh-sungguh di tengah keadaan yang sukar Tuhan dengar pengakuan iman kita yang origin. Seringkali saudaraku, orang mengucapkan atau menghafalkan pengakuan iman, tapi sebetulnya selain formula yang disediakan oleh gereja, kalimat-kalimat yang sudah tersusun merupakan pengakuan iman. Di samping itu, pengakuan iman itu adalah juga pengalaman dan keseharian kita, perkataan kita dan mengatasi pergumulan, keyakinan kita di tengah keadaan yang muncul terbalik. Katakan amin, saudaraku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus mencari iman yang murni. Yesus tidak mencari orang-orang yang hidup dalam ritual keagamaan secara kaku, mentaati hukum demi hukum secara kaku begitu ketat ya. Yesus tidak mencari seorang yang legalisme, yang bukan formalisme keagamaan, juga agamawi yang kadang-kala malah berujung kepada kerohanian yang garing, tandus dan kering, bahkan kehidupan yang munafik. Yesus mencari orang beriman yang asli, iman yang murni, iman yang diuji oleh keadaan, bukan iman yang diucapkan pada suatu konteks yang datar, tapi diucapkan pada konteks gelombang persoalan yang sedang ada di depan dan sedang dialami. Saudaraku, perempuan ini memang orang asing, bukan rohaniawan, bukan orang Yahudi, bukan juga nabi atau nabiyah, tetapi dia mengerti, bahasa Jawa mudeng, tentang apa artinya percaya. Percaya itu bukan hanya ucapan di bejana yang kosong. Percaya itulah ucapan dan tetap keyakinan yang kokoh, walaupun situasi bergelombang, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, hambatan demi hambatan, bahkan juga gangguan demi gangguan. Di tengah seperti itulah kita mengucapkan, mendeklarasikan iman yang murni yang kita miliki. Amin, saudaraku. Apa yang terjadi dengan perempuan ini saya singkat saja. Kita tuju kepada akhir yang manis, happy ending. Perempuan ini melewati ujian imannya tahap demi tahap. Ia tidak komplain, ia tidak sungut-sungut, ia tidak mengucapkan kata yang pedas atau berduri. Dia tidak juga menyerang murid-murid yang berkata tidak menyenangkan. Dia tidak mempersalahkan Yesus yang menyudutkan dia seperti dari sudut stigma budaya tadi. Dia tidak melakukan hal yang negatif terhadap situasi yang mungkin menuntut orang untuk bersikap negatif. Tapi dia berbeda. Malahan dia percaya apa yang kuinginkan, apa yang kurindukan, apa yang menjadi pergumulanku ada pada Yesus. Dan aku percaya dia akan memberikan itu kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, happy endingnya ialah kita baca ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wow, luar biasa. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kenapa Yesus mengatakan jadilah padamu seperti yang kau kehendaki? Karena ibu, besar imanmu. Ada iman kecil, ada iman besar, ada iman yang kurus, ada iman yang kokoh, ada iman yang keliru, dan ada iman yang murni atau benar. Perempuan ini mendapatkan pujian sebagai iman yang imannya besar, dan dampaknya itu pada kalimat terakhir berbunyi demikian. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman yang teruji berbuah manis. Sama-sama katakan berbuah manis.
Iman yang teruji, iman yang besar bukan didapatkan di kelas teori, bukan di sekolah-sekolah kampus teologi. Iman yang besar adalah di kenyataan hidup, di pengalaman hidup, dibentuk di sana lewat proses mungkin tidak menyenangkan, walau nampak tak menyenangkan, ujungnya mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya rindu kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Mari kita menyediakan diri kita untuk jangan curiga ketika pergumulan kita tidak segera dijawab Tuhan. Kalaupun Tuhan terlihat lambat, tapi sebetulnya dia tidak pernah terlambat. Amin, saudaraku. Kalau dia sepertinya diam, bukan dia tidak peduli, tidak dengar kita, tetapi Tuhan menyediakan, membiarkan hal-hal seperti itu terjadi supaya kita dibentuk, diproses, iman kita dimatangkan sampai pada tahap yang sudah matang. Iman yang sudah matang itu menghasilkan buah yang manis. Semoga Bapak Ibu mengalami pembaharuan. Semoga Bapak Ibu mengalami terobosan-terobosan. Semoga iman kita semakin besar. Itulah kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, untuk firman-Mu yang telah masuk melalui telinga kami ke dalam hati kami. Ya Tuhan, tolonglah kami agar firman-Mu ini menjadi kebenaran yang tertanam di hati kami, berakar kuat di dalam hidup kami. Dan pada masanya ketika kami pun mengalami pergumulan demi pergumulan, iman kami bekerja, sebab firman-Mu berkata, percayalah maka kamu akan menerima. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan perjamuan kudus pada minggu pertama di awal bulan Juni ini. Tentu Bapak Ibu masing-masing keluarga, masing-masing kita sudah menyediakan roti dan anggur, atau yang pengganti daripada anggur mungkin sirup. Maka kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memasuki perjamuan suci. Kita memohon belas kasihan Tuhan menguduskan kita, membersihkan hidup kita, hati kita, pikiran kita, memori kita, mengampuni kita, sehingga kita layak sebagai anak-anaknya berbagian dalam persekutuan atau persatuan dengan tubuh dan darah Kristus, artinya bersekutu, bersatu dengan Yesus Kristus sendiri secara spiritual. Haleluya. Sebelum kita akan memakan roti dan meminum anggur ini, kita dengarkan dulu satu ayat. Saya bacakan dari Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya makanan, minuman perjamuan kudus ini bukan menyangkut hidup yang sekarang, melainkan hidup yang kekal. Jadi bukan makanan biasa, melainkan makanan rohani, makanan untuk iman kita, makanan untuk hidup kita yang kekal. Lalu dilanjutkan, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dikonfirmasi ulang, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan roti dan air anggur kita. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, maka kami memohon Engkau kuduskan roti dan anggur yang ada pada kami ini menjadi sarana bagi kami untuk perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita angkat di tangan kanan kita roti. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu semua yang seperjamuan ini percaya tubuh Kristus telah menderita, menanggung luka-luka, menanggung cabukan, dipaku dan disalibkan? Semuanya itu adalah dalam rangka supaya di dalam Dia dosa kita ditanggung, dan oleh Dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Jika engkau percaya, makalah dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan dengan iman. Haleluya. Kita siapkan cawan anggur, kita angkat dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Inilah cawan perjanjian yang baru, menyempurnakan dan menggenapi cawan yang lama, perjanjian lama, yaitu darah binatang. Darah Kristus telah dicurahkan sekali untuk selama-lamanya, berlaku untuk penebusan bagi setiap orang percaya. Apakah saudara percaya darah Yesus telah tercurah, bahkan sampai Dia melepaskan nyawanya, adalah karena kasih-Nya untuk menebus kita, dan dosa-dosa kita sudah diampuni, kita dibersihkan dan dinyatakan kudus di hadapan Bapa kita? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya, minumlah dengan iman. Inilah cawan perjanjian baru, inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Kita minum dengan iman. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur telah ada satu anak domba yang ajaib, anak domba yang sempurna, yang tak bercacat dan tak bercela. Dia merelakan dirinya sebagai kurban penebusan bagi kita. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih, Engkaulah pahlawan kami. Engkaulah yang telah berkorban bagi kami. Engkaulah Raja kami. Engkau yang membuat kami berdamai dengan Bapa. Engkau membuat kami layak di hadapannya. Tidak Engkau perhitungkan lagi dosa kami ya Bapa, karena Kristus telah menguduskan kami. Darahnya telah membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Kami percaya Dia telah menjadikan kami kembali menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia baru, kami juga percaya bahwa perjamuan kudus mengandung kuasa Allah, sanggup menyembuhkan penyakit kami, sanggup menolong kami dalam kelemahan kami, sanggup memulihkan kami. Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk sakit penyakit atau bergumul untuk beban-beban tertentu, mari engkau angkat tanganmu satu dan taruh di dadamu tangan yang satu lagi, dan terimalah, imanilah Kristus yang telah mati di kayu salib, Kristus yang telah turun ke dunia mati, Kristus yang telah bangkit mengalahkan kematian. Kuasanya menyembuhkanmu. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Engkau dipandang dari belas kasihan Allah. Tuhan peduli kepadamu. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan tidak membuang engkau. Tuhan tidak mengeliminasi engkau. Bangunlah imanmu kepada Dia. Percayalah, Dia menyediakan dan merancang semua yang terbaik bagimu. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
untuk perjamuan suci ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Rahmat Tuhan menyertai kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami terselenggara, bahkan ditolong oleh teknologi online kami tersambung satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Biarlah Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur buat kasih-Mu mengalir kepada setiap rumah kami, kepada setiap keluarga kami, dan kepada setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, Engkau ajaib Tuhan. Bapak Ibu, kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita akan kita tutup. Sebelum kita akhiri, bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Dia, Allah yang maha baik, dan terimalah berkatnya. Damai sejahtera dari Bapa kita turun atasmu. Kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita, bersama dengan kita, mulai saat ini sampai esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jadilah iman yang besar, lihat mujizat Tuhan turun.